Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat ya buat teman-teman di luar sana. Semesta senantiasa bersama kita semua. Oke, apa kabar untuk Capricorn? Kali ini aku mau reading untuk Capricorn tentang energi asmara kamu dengan pasangan kamu. Sekali lagi ini adalah general, jadi nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus ya buat teman-teman Capricorn. Oke, aku cek dulu di sini. Energinya bisa terbalik atau vice versa ya buat teman-teman. Oke, aku cek dulu. Ada Six of Pentacles, the Hermit, the Wheel, Nine of Cups, Two Swords. Okay. Hierophant, ada the Sun, oke, ada the Chariot, ada Three of Swords di dia. Ada Queen of Wands. Cukup energi kalau aku lihat di sini, aktif. Sebetulnya kalau kita mau masalah Queen of Wands ini sendiri, masalah kecemburuan. Ya, kita mau masalah tentang kecemburuan. Nah, ini dia. Cemburu atau bisa saja dengan hadirnya Queen of Wands ini sendiri, salah satunya ini banyak temennya, jadi kayak banyak temennya atau sosialnya cukup banyak banget ya, jiwa sosial atau gimana ya, karena orang ini aktif. Aku nggak tahu apakah di kamu atau di dia. Jadi kalau aku melihat ada situasi, intinya itu ada rasa cemburu karena salah satunya ini cukup aktif ya, banyak temannya, terus predictable. Jadi kalau aku melihat di sini tuh kayak apa yang dilakukan, kegiatan, kita masalah kegiatan, terus kita masalah waktu itu kayak nggak pernah teratur gitu loh teman-teman. Jadi kayak kadang-kadang dia akan kesini atau kamu yang kesini, tiba-tiba tuh kayak kumpul sama teman-temannya. Kumpul itu nggak ada batasan waktu atau apa. Ini kadang-kadang membuat kamu membuat salah satunya itu kayak cemas, membuat salah satunya ini kayak cemburu karena terlalu dekat mungkin dengan teman-temannya, bisa juga ya. Aku nggak tahu. Aku lihat ada Queen of Wands. Tapi kita lihat dulu. Oke, Six of Pentacles. Kamu sebetulnya sayang dia itu sayang tulus. Oke, karena kita lihat ada Six of Pentacles ya. Jadi kayak kamu memberikan perasaan sama dia ini tulus, tetapi juga berharap bahwa perasaan dia ke kamu juga tulus. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap dia, kamu juga menginginkan sebaliknya. Jadi kayak gimana ya? Ada take and give lah. Nah, seperti itu. Ada take and give. Itu yang kamu harapkan dari hubungan di sini. Itu yang kamu harapkan juga dari dia. Sebenarnya kalau kita memasalah will ini sendiri, ada apa ini? Cukup beruntung sebetulnya kamu mendapatkan dia ya teman-teman. Cukup beruntung kamu bisa mendapatkan dia, atau cukup beruntung kamu ini bisa bersama dia ya. Cuman di sisi lain aku melihat ada, aku lihat dulu ya. Ada apa ini? Aku lihat ada the wheel di sini. Oke, aku lihat ada suatu pikiran. Pikiran kamu lagi ABCD ini ya. Kalau aku lihat ada suatu pikiran yang lagi nggak bisa fokus. Aku lihat ada pikiranmu yang nggak bisa fokus teman-teman di sini. Ada apa ini? Ini pikiran kamu ini kayak banyak banget ya.
lagi up and down juga ini kayaknya pikiran kamu. Oke, ada the lover, sayang kamu sama dia. Bisa dibilang kalau kamu sebetulnya sayang sama dia itu tulus. Ya, sayang sama dia itu tulus. Hanya saja ada situasi dan kondisi yang membuat sekarang ini kamu tuh lagi confused banget. Nah, bingungnya di sini bisa saja karena ada faktor-faktor ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau kita ngomong masalah Nine of Cup ini sendiri sebetulnya gini teman-teman. Kita ngomong masalah yang namanya ketulusan. Kita ngomong masalah yang benar-benar kayak di dalam hati kamu ini apa ya? Ya udah kamu curahkan apa adanya. Jadi kalau kamu kangen ya kangen, kalau sayang ya sayang. Ya kalau kamu itu nggak suka, ya udah kamu bilang nggak suka. Ya. Cuman ada situasi dan kondisi ini kayak bikin kamu itu kayak gimana ya? Bimbang. Ya, ada situasi dan kondisi yang bikin kamu bimbang, sorry. Oke, aku tata lagi. Oke, ada masalah yang mengalami jalan buntu. Apa ini? Bingung ya, kamu sekarang dalam kondisi bingung, teman-teman. Ada apa ini? Two of Swords. Seven of Pentacle. Menunggu. Oh, iya. Jadi intinya itu kayak sebetulnya kamu ingin ngebahagiin dia, kamu ingin seneng sama dia, ingin berkumpul sebetulnya sama dia, tapi ada situasi dan kondisi kayaknya masih belum bisa ya kalau aku lihat di sini. Tapi di sini aku lihat kayak kamu juga menunggu. Nah, aku menunggu di saat yang tepat. Kamu menunggu momen-momen di mana kamu bisa sama dia, bisa juga. Kamu menunggu momen-momen kamu bisa bersama dia di sini. Tapi kalau aku melihat dengan hadirnya Two Swords, mungkin tidak sekarang. Nah, gitu loh. Tapi di sisi lain kamu masih menunggu time yang pas kamu bisa berkumpul lagi sama dia. Kamu bisa apa ya, menikmati situasi yang sangat kamu inginkan di sini. Ya, ada momen-momen kamu tunggu-tunggu, tapi kayaknya memang belum sekarang. Nah, ini loh. Ya. Nah, ini. Karena kalau aku ngomong masalah Six of Pentacle ini ada kewajiban. Ada kewajiban yang harus kamu selesaikan. Ada kewajiban yang harus kamu lakukan. Ada tugas-tugas tertentu yang harus kamu lakukan terlebih dahulu di sini. Ya. Tapi di sini di sisi lain kayak ada hal seperti aku bilang, pikiran kamu ini lagi bercabang. Ya, pikiran kamu lagi bercabang ke sini. Ya. Walaupun sebetulnya kehadiran dia tuh cukup apa ya, cukup bisa support kamu. Sebetulnya kehadiran dia itu bisa support kamu, bisa bikin kamu lebih baik intinya ya. Atau cukup beruntunglah kamu bisa bersama dia di sini. Kalau aku lihatnya seperti itu. Oke, kita lihat ada Hierophant. Oke, mungkin kalau aku lihat di sini seperti aku bilang ya, ini energinya bisa terbalik ya teman-teman. Sekali lagi energinya bisa terbalik. Seperti aku bilang, kamu sudah menunggu time-time yang pas untuk bisa bersama dia kembali atau menyatu dengan dia, atau bahkan momen-momen dimana kamu bisa menikah dengan dia. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Momen-momen dimana kamu bisa menikah dengan dia. Tapi kayak nggak sekarang. Nah, ini yang terkadang bikin why not gitu loh. Kenapa nggak sekarang gitu ya. Oke, aku lihat ada the Hierophant. Dia sebetulnya mencoba untuk kayak mengerti kamu. Dia berusaha untuk mengerti kamu. Dia berusaha untuk kayak oke, nggak masalah. Bisa juga seperti itu. Dia berusaha untuk kayak menjadi seseorang yang penting buat kamu. Aku lihat the Hierophant. Dia berusaha untuk menjadi seseorang yang penting buat kamu, atau intinya dia itu kayak ingin menjadi seseorang yang benar-benar memahami tentang kondisi kamu. Dia itu menginginkan itu. Ya. Oke, aku lihat ada the Hierophant di sini soalnya. Jadi dia tuh berharap bahwa dia adalah seseorang yang bisa penting buat kamu. Seperti tadi ya. Oke. The Sun, the Chariot. Nah, ini loh, sebetulnya kalau kita ngomong masalah yang namanya ketetapan hati ya,
dia itu tetapnya udah sama kamu. Nah, ya, tetapnya udah sama kamu. Walaupun dia ini bagaimana, walaupun katakanlah di sini aku lihat ada orang, kenapa sih kamu nggak sama ini, kenapa sih kamu nggak dengan ini, kenapa sih kamu nggak dengan ini, toh kamu kan masih belum apa ya, pasti juga dengan dia. Tapi dia itu kayak enggak, udah, aku udah sama dia aja, aku nggak mau sama yang lain. Karena kalau aku melihat dari energi ini, dia ini atau bahkan kamu itu udah cukup dekat dengan orang-orang di sekitar dia, ya. Atau bisa dikatakan bahwa orang-orang yang terdekat dengan dia udah kenal kamu, udah ngerti kamu, atau bahkan di sini intinya itu banyak orang yang udah ngedukung kalian. Nah ini loh, kita ngomong masalah Hierophant, banyak sekali orang-orang yang udah mendukung kalian. Walaupun ada banyak orang yang masuk dalam dunia dia, tapi dia sebetulnya cuman pilih kamu. Nah, tetapi karena belum ada yang namanya kejelasan, sebenarnya kalau ini tuh jelas, hanya saja kondisi ya teman-teman. Kalau aku lihat di sini, dia pilih kamu, ya, dia pilih kamu, sayangnya juga sama kamu, maunya kedepannya juga sama kamu. Tapi karena ada kondisi dan hal-hal ya di luar hubungan kalian yang harus dia fokuskan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dulu, sehingga kayak nggak sekarang dulu ya gitu, karena ini masalahnya belum selesai. Nah itu loh, ada masalah yang harus dia selesaikan dulu di sini. Ini kadang-kadang membuat kamu tuh kayak gelisah, sedih ya, atau bikin dia yang gelisah, bikin dia tuh gelisah, sedih di sini karena masih belum ada kejelasan gitu loh, apakah memang bisa untuk kedepannya atau tidak. Three of Swords, kenapa ini? Sebenarnya dia tuh nunggu time-time yang pas ya teman-teman. Tuh kan Queen of Cup, dia tuh sayang kamu ya, dia sayang kamu. Bahkan bisa saja dia memang menginginkan komitmen itu disegerakan, bisa juga ya teman-teman, dia menginginkan komitmen itu disegerakan. Ini loh, dia tuh kayak udah pilih kamu. Five of Cup. Nah ya kan, bener, karena ada kondisi yang masih, jadi bisa dibilang kondisinya memang masih belum memungkinkan ya. Aku lihat ada Five of Cups, sebetulnya dia nggak mau kehilangan kamu, dia itu nggak mau kamu bersama yang lain. Nah ini loh ya, dia nggak mau kamu bersama yang lain. Dia itu takut kalau ini hubungan ini diundur-undur ya, itu berimbas pada hubungan nanti ke depannya. Dia nggak mau itu. Apalagi di sini aku melihat jangan sampai komunikasi. Nah ini loh, dia sebetulnya berharap komunikasi itu lancar ya, dia berharap komunikasi lancar, dia berharap komunikasi itu walaupun nggak intens, tapi minimal setiap hari itu ada kabar, minimal seperti itu ya, itu yang dia harapkan. Karena kalau kita ngomong masalah Five of Cup ini sendiri itu dengan hadirnya Five of Cup ini sendiri, dia itu karena nggak mau kehilangan sama kamu, makanya dia menginginkan komunikasi yang lancar ya. Di sini teman-teman lihat ada The Sun. Kita ngomong masalah The Sun ini tentang bawa pencerahan ya. Mungkin di sini aku melihat dari apa ya, doa dia, bisa juga dari orang-orang terdekat dia, dari keluarga dia, dari sahabat-sahabat dia. Ini kayak sebetulnya mendukung. Terus doa dia juga di sini aku melihat membuat dia itu kayak oke, fix, aku udah pilih kamu. Dan maunya memang kalau bisa dipercepat sebetulnya di sini. Cuman itu tadi, karena ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga ini kayak bikin dia sedih, bikin dia tuh kayak ya udah deh, mau gimana lagi ya. Dia berusaha untuk kayak ngertiin juga kondisi kamu di sini ya teman-teman. Ini loh, kita ngomong masalah Queen of Wands. Makanya kadang-kadang dia itu ada rasa cemburu, ada rasa cemas di sini ya, karena mungkin saja pergerakan kamu ini sulit juga gitu loh. Ada keinginan dia untuk intens komunikasi, tapi di sisi lain ya, di sisi lain itu ada banyak hal yang harus kamu pikirkan, yang membuat kadang-kadang komunikasi ini menjadi
gak teratur, atau komunikasinya menjadi gak intens, atau komunikasinya kadang-kadang iya kadang-kadang enggak. Ini kadang-kadang bikin dia khawatir. Ini loh, aku melihat ada rasa khawatir dia, ya. Tapi dibalik khawatirnya dia, karena dia itu sayang, intinya seperti itu, ya. Dia ingin menjaga hubungan di sini. Sebetulnya aku melihat di sini, dia ini nggak masalah kok kalau kamu ini sibuk, banyak pikiran, mungkin banyak hal yang harus kamu lakukan, apalagi ada tanggung jawab yang harus kamu selesaikan di sini. Dia berusaha untuk ngertiin itu, ya. Tapi walaupun di sini aku melihat ada sisi di mana dia sedih juga gitu loh, ya. Ada sisi di mana dia sedih karena dia merasa bahwa dia ingin lebih, terus terang aja. Ada sesuatu yang dia tuh sebetulnya ingin lebih, nggak hanya seperti ini. Nggak hanya melulu seperti ini, dia ingin lebih. Nah, itu. Jadi itu ya buat Capricorn, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.